Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini saya akan memberikan materi tentang bulu tangkis. Lebih lebih spesifiknya permainan tunggal. Nah, di sini ada identitas diri saya. Perkenalkan, nama saya Nafariska Rizkia dengan NPM 2323070. Yang pertama, itu ada pengertian permainan tunggal. Permainan bulu tangkis tunggal adalah pertandingan antara dua pemain, satu di setiap sisi lapangan. Dalam permainan ini, setiap pemain bertanggung jawab untuk mengontrol seluruh sisi lapangan mereka, sehingga dibutuhkan kecepatan, daya tahan, dan keterampilan teknik yang baik. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam permainan bulu tangkis tunggal ini, mulai dari aturan, taktik, teknik, hingga strategi yang digunakan. Yang kedua itu ada aturan permainan. Jumlah yang pertama ada jumlah pemain. Permain tunggal melibatkan dua pemain, satu di setiap sisi lapangan. Yang kedua ada lapangan. Lapangan tunggal memiliki lebar 5,18 meter dan panjang 13,4 meter. Sedangkan dalam permainan ganda, lapangan akan lebih lebar. Yang ketiga ada skor. Sistem yang digunakan adalah rally point system, di mana setiap rally point atau permainan satu log dapat menghasilkan poin. Setiap set dimulai dengan skor 0-0. Yang keempat ada permainan dimainkan dalam best of 3 sets. Yang kelima ada set pertama dan kedua dimainkan hingga salah satu pemain mencapai 21 poin dengan selisih minimal 2 poin. Jika terjadi poin antara 20 sama, permain berlanjut hingga ada selisih 2 poin. Yang selanjutnya ada pada set ketiga jika diperlukan. Pemain pertama yang mencapai 11 poin dengan selisih 2 poin akan menang. Yang terakhir ada server pemain. Pemain yang melakukan server harus berdiri di area belakang lapangan mereka. Posisi server dimulai dari sisi kanan atau kiri sesuai dengan jumlah poin yang telah diperoleh pemain tersebut. Yang ketiga ada maaf. Selanjutnya ada teknik dalam permainan tunggal, pukulan dasar. Yang pertama ada clear, pukulan tinggi yang mengarah ke bagian belakang lapangan lawan. Teknik ini digunakan untuk memberi waktu bagi pemain untuk kembali ke posisi yang lebih baik atau untuk mengatur permainan. Yang kedua ada smash, pukulan keras dan tajam yang diarahkan ke bawah dan ke sudut lapangan lawan. Ini adalah teknik utama untuk mencetak poin dalam permainan tunggal. Yang ketiga ada drop shot, pukulan pendek yang dijatuhkan dekat net bertujuan untuk memaksa lawan bergerak cepat dan memperpendek rally. Yang keempat itu ada drive, pukulan datar dan cepat yang terbang rendah biasanya digunakan dalam rally cepat. Yang kelima ada net shot, pukulan yang dilakukan sangat dekat dengan net bertujuan untuk memaksa lawan bergerak ke depan dan menyulitkan mereka dalam mengembalikan satu log. Berikutnya ada footwork. Footwork adalah bagian yang sangat penting dalam permainan tunggal. Permainan harus bergerak cepat ke semua area lapangan untuk mendapatkan posisi terbaik dalam setiap rally point. Terus ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada langkah cepat. Langkah kaki cepat atau footwork. Ini adalah gerakan untuk berpindah dari satu posisi ke posisi lain dengan cepat. Yang kedua ada langkah kaki maju dan mundur. Pemain harus dapat bergerak maju ketika menyerang dan mundur ketika menerima pukulan panjang. Yang ketiga ada langkah kaki samping atau side step untuk menjaga posisi di tengah lapangan dan bergerak cepat ke kiri atau ke kanan. Yang selanjutnya ada keterampilan servis. Servis yang pertama ada servis tinggi, servis yang diarahkan ke belakang lapangan lawan. Ini memberikan waktu bagi pemain untuk kembali ke posisi yang lebih baik. Yang ketiga ada servis rendah, digunakan untuk menekan lawan agar mereka tidak bisa melakukan serangan balik dengan mudah. Yang ketiga ada servis datar, kadang digunakan untuk mengecoh lawan dan mengarahkan ke area yang lebih sulit dijangkau.
Selanjutnya ada taktik dalam permainan tunggal. 1. Mengatur posisi lawan. Pemain tunggal harus dapat memanipulasi posisi lawan untuk menciptakan ruang. Misalnya dengan melakukan clear panjang untuk memaksa lawan bergerak ke belakang. Kemudian mengikuti dengan drop shot yang mendekat ke net. Yang kedua, menggunakan kecepatan. Pemain tunggal harus bisa bergerak dengan cepat di seluruh lapangan. Kecepatan sangat penting, terutama ketika lawan bermain dengan tempo tinggi. Yang ketiga ada variasi pukulan, menggunakan berbagai jenis pukulan seperti clear, drop shot, drive, dan smash untuk membingungkan lawan dan mengubah tempo permainan. Yang keempat ada serangan cepat dan penutupan. Pemain sering melakukan smash setelah mendapatkan posisi yang baik, namun kadang juga menggunakan half smash atau drop shot untuk menciptakan kejutan dan mengurangi waktu bagi lawan untuk bereaksi. Selanjutnya ada strategi dalam permainan tunggal. Yang pertama ada serangan. Pemain harus mencari peluang untuk menyerang dengan smash atau drop shot setelah memaksa lawan berada di posisi yang buruk, seperti setelah melakukan clear yang panjang atau mengembalikan satu lock ke sisi lapangan ke yang kosong. Kedua, pertahanan. Dalam posisi bertahan, pemain harus menggunakan clear untuk mengubah tempo permainan, serta bergerak cepat dengan footwork yang efisien untuk memulihkan posisi. Yang ketiga ada tempo cepat. Saat permainan dalam kecepatan tinggi, pemain harus berusaha untuk mengontrol rally dengan pukulan drive dan mengurangi waktu reaksi lawan. Yang keempat ada tempo lambat. Di sisi lain, dalam beberapa situasi, pemain bisa memperlambat tempo dengan menggunakan drop shot atau net shot untuk memaksa lawan bergerak lebih lambat dan memperbesar kemungkinan kesalahan. Yang kelima ada mengamati kelemahan lawan, seperti apakah mereka lebih lemah di sisi backhand atau kurang kuat dalam posisi dekat net, bisa menjadi kunci untuk mengembangkan strategi. Seorang pemain tunggal yang cerdas akan berusaha mengeksploitasi kelemahan tersebut sepanjang pertandingan. Yang selanjutnya ada kondisi fisik dalam permainan tunggal. Yang pertama itu ada daya tahan, karena permain tunggal membutuhkan banyak gerakan cepat dan terus-menerus, maka daya tahan fisik yang baik sangat penting. Yang kedua ada kelincahan, kecepatan dan kelincahan untuk berpindah posisi di lapangan sangat diperlukan dalam permainan tunggal. Yang ketiga ada kekuatan. Meskipun bulu tangkis bukan olahraga kontak langsung, kekuatan otot sangat membantu dalam pukulan keras seperti smash dan untuk mempertahankan permainan cepat. Selanjutnya ada keuntungan dan tantangan permainan tunggal. Yang pertama ada keuntungan. Kemandirian dalam permainan tunggal, setiap pemain hanya bergantung pada kemampuan dan keterampilan mereka sendiri, tanpa bergantung pada pasangan. Terus fokus semua perhatian tertuju pada diri sendiri dan taktik pribadi untuk memenangkan poin. Yang kedua ada tantangan, kelelahan. Dalam permainan tunggal, seorang pemain bertanggung jawab atas seluruh lapangan yang bisa menyebabkan kelelahan yang lebih cepat, terutama jika permainan berlangsung lama. Tekanan mental, tidak ada rekan untuk berbagi beban. Semua tekanan ada pada pemain itu sendiri. Kesimpulan, permainan bulu tangkis tunggal menuntut pemain untuk memiliki keterampilan teknis yang tinggi, ketahanan fisik yang baik, serta strategi permainan yang matang. Pemain harus mampu bergerak cepat di seluruh lapangan, memanipulasi posisi lawan, dan menggunakan variasi pukulan untuk menciptakan peluang serangan. Dengan penguasaan teknik dasar, footwork yang efisien, dan pemahaman strategi, pemain bulu tangkis tunggal dapat memainkan permainan dengan lebih efektif dan mengarah pada kemenangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.